يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazila dengan NIM 2014020080 menghadirkan sebuah video untuk memenuhi UAS mata kuliah Ilmu Ma'ani dengan dosen pengampu Ustazah Meliza Budirti MA. Langsung kepada bahasan kita, cekidot. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fasal. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari fasal. Fasal menurut bahasa artinya memotong, memecat, dan menyapi. Sedangkan menurut terminologi adalah menggabungkan dua buah kalimat dengan tidak menggunakan huruf athaf. Contohnya seperti innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim la anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada penggabungan dua kalimat ini tidak digunakan huruf athaf. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tempat-tempat fasal. Penggabungan dua jumlah mesti menggunakan cara fasal apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, antara kalimat yang pertama dan kedua terdapat hubungan yang sempurna. Dikatakan hubungan yang sempurna apabila kaitan antara kalimat jumlah yang pertama dengan yang kedua merupakan hubungan taukid, bayan, atau badal. Sebagai taukid contohnya, Muhammad Dahrul Aminu rawa qasaidu qala syi'ran as-sahu dahri munsyidan. Tidaklah masa muda itu melainkan penutur kasidah-kasidah. Jika engkau membaca suatu syair, maka itu seperti berpantun. Pada syair kedua tersebut, dari segi makna kalimat kedua berfungsi untuk memperkuat isi pada kalimat pertama. Karena apa? Karena fungsi tersebut pada awal kalimat tidak perlu ditambah huruf athaf. Yang kedua sebagai bayan. Contohnya seperti an-nasu lin-nasi min badwi wa hadirah ba'du li ba'din illam yash'ur wahidam. Manusia itu baik kelompok badui atau orang-orang yang terbelakang maupun hadir, orang-orang yang terpelajar, jika mereka menyadarinya bahwa yang satu dengan yang lain saling melayani. Pada syair di atas terdapat penggabungan dua kalimat. Penggabungan antara kedua kalimat tersebut tidak menggunakan huruf athaf melainkan dengan wasal. Hal ini karena kalimat kedua ba'du li ba'din illam yash'ur wahidam berfungsi sebagai penjelas bagi kalimat pertama an-nasu lin-nasi min badwi wa hadirah. Dan yang ketiga sebagai badal. Contohnya seperti yudabbirul amro yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Surah Ar-Ra'd ayat 2. Dia mengatur segala urusan, menjelaskan ayat-ayatnya supaya kalian yakin pertemuan dengannya. Pada ayat di atas kalimat yudabbirul amro merupakan bagian dari yufassilul ayat. Oleh karena itu, penggabungan antara keduanya cukup dengan fasal, tidak menggunakan huruf athaf. Dan syarat yang kedua dalam menggunakan fasal yaitu antara kalimat pertama dan kedua berada sama-sama, seperti yang pertama kalam khobari dan yang kedua kalam insya'i, atau tidak ada keterkaitan makna antar keduanya. Contoh seperti innamal mar'u bisiwariyati kulli amro rahnum bima ladaihi. Manusia itu tergantung pada dua anggota yang sangat kecil. Setiap manusia menjadi jaminan bagi apa yang ada padanya. Pada syair di atas terdapat dua kalimat. Kalimat yang kedua tidak ada kaitan langsung dengan kalimat pertama. Dan yang ketiga, syarat dari penggunaan fasal yaitu kalimat kedua merupakan jawaban dari kalimat pertama. Dalam istilah balaghah, keadaan ini dinamakan dengan syubhah kamal al-ittisal. Contoh seperti wawajisu minhum khifatun qalu la takhaf. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan dia merasa takut. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Pada ayat di atas terdapat dua kalimat. Yang pertama qalu la takhaf dan yang kedua wawajisu minhum khifah. Kalimat keduanya merupakan jawaban atau reaksi atas pertanyaan pertama. Oleh karena itu dalam penggabungan tidak memerlukan athaf. Yang C yaitu ketentuan fasal. Wajib memisahkan dua kalimat apabila yang pertama kamalul ittisal, artinya hubungan yang sempurna di mana jumlah yang kedua merupakan taukid, bayan, atau badal untuk jumlah yang kedua. Contoh taukid seperti fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat 6 merupakan taukid dari ayat kelima sehingga tidak perlu diathafkan. Contoh badal,
yudabbirul amra yufassirul ayat. Artinya dia Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Ar-Ra'd ayat 2. Kalimat yufassirul ayat itu merupakan badal dari yudabbirul amra. Contoh bayan, yasumunakum su'al azab yuzabihuna abana'akum. Artinya, mereka menimpakan kepada kalian siksa yang kejam dan menyembelih bayi laki-laki kalian. Al-Baqarah 49. Kalimat yuzabihuna abana'akum merupakan bayan bagi jumlah yasumunakum su'al azab. Yang kedua yaitu kamalul inqita, artinya pemisahan yang sempurna, di mana kedua jumlah beda bentuknya dalam hal khabar dan insya'nya, atau antara kedua jumlah tidak ada kesesuaian makna. Contoh seperti hadara wazairu syu'uni diniyati hafizahullahu, telah hadir menteri agama, semoga Allah menjaganya. Jumlah yang pertama hadara wazairu syu'uni diniyati berbentuk khabar, dan yang kedua hafizahullahu berbentuk isya. Dan yang ketiga yaitu syibhu kamal ittisal, artinya mirip sempurna hubungan. Dikatakan demikian karena jumlah kedua merupakan jawaban dari jumlah yang pertama. Contoh seperti ma kullu yatamannal mar'u yudarikuhu tajri riyahu bima la tashtahis sukhnu, artinya tidak semua yang dicita-citakan seseorang bisa tercapai, karena angin itu terkadang bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Sekian penjelasan dari saya.